Halo semuanya, bertemu kembali dengan Bu Eva dalam mata pelajaran IPA tema 3 subtema 1. Hari ini Bu Eva akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi mengenai sistem pencernaan, baik itu pada hewan maupun pada manusia. Yuk kita mulai belajar ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan, terutama pada hewan ruminansia. Apa ya anak-anak hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah hewan yang memakan rumput. Contohnya ada kambing, domba, dan sapi. Nah, di sini yang kita bahas adalah sistem pencernaan pada hewan sapi ya. Organ pencernaan hewan ruminansia itu terdiri dari mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat lidah, gigi, dan cairan saliva. Yang kedua adalah kerongkongan. Yang ketiga adalah perut atau lambung. Yang keempat adalah usus halus. Yang kelima adalah usus besar. Yang keenam adalah rektum dan anus. Lalu kita akan belajar lebih lanjut tentang lambung, yaitu organ lambung pada lambung hewan ruminansia. Nah, ini terdiri atau dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rumen, yang kedua ada retikulum, yang ketiga ada omasum, yang keempat ada abomasum. Kemudian kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, kemudian anus. Kita akan membahas satu demi satu ya anak-anak. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut, seperti halnya tadi yang sudah Bu Eva jelaskan, ada gigi, ada lidah, ada langit-langit, ada nula. Nah, di sini terjadi proses pencernaan secara mekanik, yaitu menggunakan gigi dan kimiawi. Yang kedua ada gigi. Nah, kita membahas gigi terlebih dahulu ya. Gigi pada manusia itu ada 3 jenis, yaitu gigi seri yang digunakan untuk memotong makanan dengan jumlahnya 8 ya, baik itu pada anak maupun pada orang dewasa. Yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring ini digunakan untuk merobek makanan dan jumlahnya sama antara anak-anak dan dewasa, yaitu 4. Yang ketiga adalah gigi geraham, yaitu digunakan untuk mengunyah dengan jumlah 8 untuk anak-anak dan 20 untuk dewasa. Kemudian lidah. Lidah ini memiliki fungsi bermacam-macam ya. Ada yang paling belakang itu bisa merasakan pahit. Di samping kanan kiri tapi bagian belakang itu merasakan asam. Kanan kiri bagian depan itu merasakan asin, dan paling pucuk atau paling depan itu merasakan manis. Fungsi lidah adalah mengatur letak makanan, membantu menelan, mengecap rasa makanan, membersihkan rongga mulut. Kemudian kerongkongan. Kerongkongan ini tempat jalur masuknya makanan menuju ke lambung ya. Kemudian lambung. Di dalam lambung itu terdapat beberapa enzim. Yang pertama enzim pepsin.
yang berguna untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin, yaitu berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang terakhir ada asam klorida, yaitu untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Kemudian usus. Usus ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah usus 12 jari, yang kedua adalah usus kosong, yang ketiga adalah usus penyerap. Kita membahas usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari itu terdapat beberapa enzim. Yang pertama, enzim aminase, yaitu mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua, enzim tripsin, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga adalah enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk penyerapan air. Oke. Begitu anak-anak untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.